Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 636. Jack tersenyum dingin di dalam hati ketika dia melihat bagaimana orang buta itu berperilaku. Dia langsung meninju ke arah hidung orang itu. Namun, Jack meninju dengan kecepatan yang sangat lambat kali ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria yang mendukung pria buta itu segera menangkap lengan Jack. Kamu tidak hanya merampok orang buta, tetapi kamu juga ingin memukulnya. Tidak masuk akal bagimu untuk bertindak seperti ini. Kamu terlalu tidak manusiawi. Jika tebakanku benar, sepertinya kalian bertiga bekerja sama dengannya. Apa aku benar? Jack tertawa. Dia sedikit melambaikan tangannya dan menyingkirkan tangan pihak lain. Dia menatap mereka dengan tajam. Ayo, lanjutkan aktingnya. Kedua pria itu segera berjalan ke depan. Anak muda, kamu terlalu berlebihan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagi kami, kamu hanyalah orang gila. Apa yang kamu bicarakan ketika kamu mengatakan bahwa kami adalah sebuah kelompok? Tidak masalah kamu menggertak orang buta, beraninya kamu mencoreng nama kami juga. Itu benar, pukul dia. Kata pria yang menangkap lengan Jack tadi. Mereka bertiga segera mengepung Jack. Namun, Jack menendang mereka bertiga dan mereka segera terbang keluar. Mereka jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, dan masing-masing memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Orang ini terlalu kuat. Orang-orang di sekitar mereka berseru, karena mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Sepertinya, dia salah satu pengawal keluarga Drake. Orang-orang dari keluarga Drake benar-benar kuat. Seorang pria berkata. Jadi, dia pengawal keluarga Drake. Tidak heran dia akan mengambil tindakan. Wanita lain juga berkata. Orang buta itu berbalik untuk melihat. Dia sangat ketakutan, sehingga wajahnya menjadi pucat saat dia mengarahkan tongkatnya ke kiri dan ke kanan. Dia bertindak tenang dan berpura-pura, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ah! Jack mengepalkan tangannya dan langsung meninju pria itu. Ya Tuhan, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Kaki orang buta itu melemah, dan dia berlutut di depan Jack ketika dia melihat Jack akan meninju dia. Apakah kamu tidak buta? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan meninjumu? Jack tersenyum dingin. Tindakannya, yang berpura-pura memukul orang itu, memang membuat orang buta ini menunjukkan warna aslinya. Lagi pula, dia tahu betapa menakutkannya Jack setelah melihat seberapa jauh ketiganya terbang setelah ditinju. Saudaraku, maafkan aku. Aku tidak buta, aku benar-benar tidak buta. Pria itu berlutut dan memohon pengampunan. Dia jelas tidak berani terus berpura-pura buta. Ya Tuhan, mereka benar-benar sebuah kelompok. Seseorang berkata dengan marah setelah mereka menemukan kebenaran. Sepertinya, kita salah paham dengan gadis-gadis itu. Orang-orang ini benar-benar mesum. Gadis-gadis yang diam-diam difoto oleh pria buta itu sangat marah. Mereka salah memahami eventnya sebelumnya, dan ini menyebabkan mereka segera merasa sangat bersalah. Salah satu dari mereka segera berlari dan mengambil tongkat tipis itu. Dia melihat gagangnya dan berkata dengan heran, ya Tuhan, ada tombol di sini. Pasti ada kamera kecil di bagian bawah. Banyak orang mengelilinginya, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat kamera kecil di bagian bawah tongkat. Jack tersenyum acuh tak acuh. Ia langsung menginjak paha pria yang pura-pura buta itu. Bicaralah, di mana foto yang kamu ambil? Pria itu berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Foto-foto yang saya ambil. Secara otomatis disimpan di dalam. Ada kartu memori internal di dalamnya, yang digunakan untuk menyimpan foto-foto itu. Bab 637. Untuk apa foto-foto itu? Jack tersenyum dingin dan terus bertanya. Saya tidak berpikir itu untuk kamu lihat sendiri, kan? Pria itu memandang temannya yang lain, yang menggunakan seluruh energi mereka untuk merangkak dari tanah sebelum mengangguk. Ya, foto ini bagi kita berempat untuk dilihat. Kami hanya penasaran. Penasaran. Ekspresi Jack berubah dingin, dan dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di paha orang itu. Ah! Pria itu langsung berteriak keras. Dia sangat kesakitan, sehingga pembuluh darah di dahinya muncul. Retakan. Suara patah tulang bisa terdengar begitu jelas. Ya Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Ya, pengawal keluarga Drake ini bukan orang bodoh. Sangat menakutkan, dia bisa mematahkan kaki pria ini dengan satu gerakan. Menyinggung orang-orang dari keluarga Drake adalah bunuh diri.
Jika seorang anggota keluarga Drake ingin membunuh seseorang, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Orang-orang di sekitar mereka mulai mendiskusikan apa yang terjadi. Nona Tanya, Nona Sharon, dan saudari cantik ini, terima kasih banyak. Sekelompok gadis segera berjalan maju untuk berterima kasih kepada Tanya dan yang lainnya. Sama-sama, saya terlahir seperti ini. Bagaimana saya bisa tidak melakukan apa-apa ketika kejadian seperti itu terjadi di hadapan saya? Tanya tertawa dan melanjutkan berkata, namun, sebaiknya kalian lebih berhati-hati di masa depan. Jangan berempati dengan orang lain ketika Anda berpikir mereka buta. Anda semua harus mengamati dengan seksama, apakah orang ini benar-benar buta atau hanya berpura-pura buta. Ya, terima kasih Nona Tanya, karena telah memberi kami pelajaran. Kami mengerti sekarang. Sekelompok gadis itu mengangguk. Jack mengambil tongkat itu dan memegangnya dengan sekuat tenaga. Pegangan tongkat kemudian pecah menjadi beberapa bagian, setelah itu dia mengeluarkan kartu memori internal. Jack berlutut dan berkata kepada pria di depannya, setelah merusak kartu memori internal. Katakan yang sebenarnya, atau kamu mungkin tidak bisa melindungi kakimu yang lain. Ah! Pria itu hampir pingsan kesakitan. Dia terus berteriak keras, karena itu terlalu menyakitkan. Bagaimana mungkin dia terus berbicara dengan Jack, sambil menggertakkan giginya. Dianggap baik bahwa dia tidak pingsan. 3 pria lainnya ingin mengepung dan menyerang Jack. Namun, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka menundukkan kepala dan berdiri di sana, berharap mereka akan menghilang dari tempat itu. Lebih baik jika kalian bertiga datang dan menjelaskannya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuh kalian berempat. Jack melambai pada ketiga pria itu. Salah satu dari mereka menggertakkan gigi, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tampak lebih percaya diri. Anak muda, sebaiknya kamu tidak menyebabkan masalah ini meningkat. Kamu hanya pengawal keluarga Drake. Tidak ada hal baik yang akan datang kepadamu jika masalah ini meningkat. Selain itu, bukankah kartu memori internalnya sudah dihancurkan olehmu? Apa yang masih ingin kamu lakukan? Apakah kalian mengancamnya? Tanya mulai tersenyum, sebelum Jack sempat berkata lebih banyak. Dia pengawal keluarga Drake saya. Kalian bahkan ingin mengambil foto saudara perempuan saya, Ivone. Anda tidak menyinggung perasaannya, Anda sudah menyinggung saudari saya, keluarga Drake. Apakah menurut Anda kami akan takut? Jika masalah ini meningkat, keluarga Drake mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Mereka awalnya berpikir bahwa orang-orang ini akan takut ketika Tanya menyebutkan keluarga Drake. Namun, mereka tidak menyangka, pria ini masih tersenyum dingin dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang Kingston Hall? Jadi, kalian berasal dari Kingston Hall. Pantas saja kalian begitu arogan. Wajah Tanya menjadi gelap setelah dia mendengar apa yang mereka katakan. Bab 638. Apakah kamu takut sekarang? Keluarga tidak berguna lainnya mungkin takut pada keluarga Drake-mu, tetapi orang-orang dari Kingston Hall tidak takut padamu. Pria itu mulai tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah Tanya yang menggelap. Apakah Kingston Hall kuat? Lebih kuat dari keluargamu? Jack mengerutkan kening dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu dengan jelas, Tanya adalah orang yang tak kenal takut dan selalu suka menciptakan sensasi bagi orang lain. Dia belum pernah melihatnya begitu takut. Namun, Tanya takut dengan apa yang terjadi hari ini. Ini membuatnya merasa aneh. Mungkinkah kekuatan tersembunyi ini lebih kuat dari keluarga Drake? Tanya memandang Jack dan menjelaskan dengan lembut, Kingston Hall ini memiliki banyak pengikut dan dianggap sebagai salah satu kekuatan yang paling menonjol di Eastfield. Selain itu, mereka memiliki cukup banyak seniman bela diri yang baik. Kekuatan mereka dapat bertarung melawan keluarga Drake kita. Jika kita benar-benar memulai pertarungan dengan mereka, kita tidak akan tahu siapa yang akan menang. Ivone juga segera mengangguk dan berkata, sebenarnya, ini bukan bagian yang paling penting. Poin yang paling penting adalah, kita memiliki saling pengertian dengan kekuatan ini dalam kegelapan. Mereka mengembangkan kekuatan mereka, dan kita mengembangkan milik kita. Tidak apa-apa selama tidak terjadi gesekan. Ivone berhenti di sini sebelum melanjutkan, tentu saja tidak apa-apa jika hanya gesekan kecil. Namun, jika masalah ini meningkat, hanya akan ada hasil negatif bagi kita. Bahkan, jika mereka tidak habis-habisan dan bertengkar hebat dengan kita, kekuatan kita juga akan berkurang dan melemah saat itu. Tanya tersenyum pahit dan berkata, ya, jika keluarga Drake kita melemah,
gelar keluarga nomor 1 Eastfield harus diberikan kepada orang lain. Jack mengerti sesuatu setelah dia mendengarnya. Tampaknya, keluarga Drake tidak takut pada mereka. Namun, keluarga Drake enggan untuk bertarung melawan mereka, karena kemampuan mereka hampir sama. Jika ini masalahnya, bagaimana mereka bisa bertarung? Namun, dia mungkin tidak takut meskipun keluarga Drake enggan untuk bertarung. Tanpa mempertimbangkan bagaimana cara menyingkirkan Kingston Hall, apapun yang dilakukan orang-orang ini, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Saat ini, pihak lain sangat arogan dan semua orang melihat. Efek dari peristiwa ini pada orang-orang sangat besar. Jadi, mari kita tinggalkan masalah ini di sini, dan biarkan kita pergi, oke? Pria itu tidak berani terus menghasutnya, dia hanya ingin cepat-cepat pergi, dengan pria yang pura-pura buta itu. Apakah kamu punya foto lain? Bagaimana mungkin yang aku hancurkan adalah satu-satunya yang kamu ambil? Bagaimana dengan yang kamu ambil sebelumnya? Jack tersenyum dan bertanya. Anak muda, jangan berlebihan. Kamu hanya seorang pengawal. Apa gunanya memprovokasi kekuatan seperti Kingston Hall untukmu? Pria itu menatap Jack dengan marah dan mengancamnya. Aku hanya seorang pengawal tapi aku juga laki-laki. Aku bisa saja terlibat dalam apapun yang tidak aku suka kapanpun aku mau. Jack mengangkat bahunya, seolah-olah dia tidak peduli. Kudengar ada banyak kelompok kecil di bawah organisasi besar. Kamu seharusnya tidak berasal dari Kingston Hall, kan? Kamu hanya dari beberapa kelompok kecil di bawah kendali mereka, kan? Tatapan mata pria itu tampak tidak stabil ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Jack jelas mengatakan hal yang benar. Dia berkata setelah melihat orang-orang di sampingnya. Anak muda, jangan katakan apapun yang Anda inginkan. Meskipun kami dari Green Sky Hall, di bawah kendali Kingston Hall, kami bukan orang yang dapat Anda provokasi. Bab 639. Green Sky Hall. Jack memikirkannya dan berkata, baiklah, kalian bisa kembali dulu. Kembalilah dan beritahu orang-orang di Green Sky Hall bahwa aku akan pergi ke sana besok. Hari ini, kita harus menyelesaikan masalah ini dan membuat keputusan yang bagus. Jika tidak, Anda tidak dapat menyalahkan saya atas tindakan apapun yang akan saya ambil. Baiklah, anak muda, kaulah yang mengatakan ini. Besok, datanglah ke Green Sky Hall kami, sendiri, dan kami akan menunggumu di sana. Pria itu santai dalam hati. Setidaknya, dia dan teman-temannya bisa pergi sekarang. Di matanya, Jack berusaha untuk mencari jalan keluar, ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Green Sky Hall sendirian, untuk membuat mereka kesulitan. Dia memperkirakan, Jack tidak cukup berani untuk pergi ke Green Sky Hall sendirian besok. Lagi pula, jika dia benar-benar memprovokasi Green Sky Hall, itu berarti dia memprovokasi Kingston Hall. Apapun yang dikatakan Jack, adalah mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri, agar Tanya yang suka maju ke depan, tidak merasa malu. Setelah dia mengatakan itu, ketiga pria itu mengangkat pria lain, yang kakinya patah, dan dengan cepat pergi. Kamu tidak akan benar-benar pergi besok, kan? Tidak ada yang menakutkan tentang Green Sky Hall, tetapi jika kamu pergi ke sana dan memperburuk keadaan, itu akan dianggap memprovokasi Kingston Hall. Ivene mau tidak mau mengingatkan Jack. Bagaimanapun, aku mendengar bahwa kepala Green Sky Hall dan kepala Kingston Hall adalah saudara. Karena alasan ini, Green Sky Hall berkembang dengan cepat, meskipun baru saja didirikan. Kepala Green Sky Hall adalah orang yang sangat mendominasi dan licik. Jack mengangguk setelah mendengar ini. Jangan khawatir, kalian bisa mengabaikan masalah ini. Saat ini adalah urusan pribadiku. Urusan pribadi. Ivene merasa malu setelah mendengar ini. Dia adalah orang yang bergegas maju untuk membantu para wanita muda itu. Akibatnya, dia disalahpahami dan dibenci oleh banyak orang. Untungnya, Jack masuk dan mengekspos pihak lain tepat waktu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melakukan penjelasan. Dia cukup bersyukur, Jack mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, Jack membantunya, jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sekarang, setidaknya semua orang tahu bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak mengira, Jack akan mengatakan ini adalah masalah pribadinya. Jangan khawatir, Jack adalah petarung yang sangat terampil. Aku tidak tahu pasti tentang Kingston Hall, tapi dia jelas tidak takut dengan Green Sky Hall ini. Tanya tersenyum lembut, dan menatap Jack yang ada di sampingnya. Sebelumnya, Tanya bersembunyi di hutan di luar kota dan melihat pemandangan menakutkan, dengan mata kepala sendiri. Mereka adalah 300 master dari klan Elang.
Di antara mereka adalah salah satu dari 4 pejuang, si botak. Pada akhirnya, Jack hanya menggunakan 10 menit untuk mengalahkan mereka semua. Baiklah, aku hanya takut terjadi sesuatu pada Jack jika dia pergi sendiri. Ivene masih khawatir, jadi dia berkata kepada Tanya. Tanya, mengapa kita tidak memberitahu ayahmu tentang ini, dan membawa lebih banyak orang bersama kita? Bahkan jika itu hanya negosiasi, itu pasti akan jauh lebih baik. Ya, jangan takut pada mereka. Aku akan kembali dan memberitahu ayahku tentang ini juga. Aku juga akan membawa beberapa pengawal, dan pergi bersama kalian. Sharon segera mengangguk dan berkata, aku bisa pergi sendiri. Kalian tidak perlu khawatir dan nikmati saja bermain. Bukankah kamu mengatakan, kamu ingin bermain komedi putar? Kenapa kamu tidak pergi dengan cepat? Jack tersenyum pahit, dan merasa hangat di hatinya terhadap perhatian ketiga wanita ini. Bab 640. Orang ini benar-benar satu-satunya di dunia. Aku mengkhawatirkannya, tapi dia merasa seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa. Sharon mengatupkan mulutnya, dan pergi untuk mengantre. Jack, ayo, kamu ikut juga. Tanya berlari di belakang Jack, dan mendorongnya ketika dia melihat Jack tidak bergabung dengan mereka dalam antrian. Tidak apa-apa, kalian bermain sendiri. Aku merasa ini adalah permainan anak-anak, dan terlalu kekanak-kanakan bagi saya. Jack tersenyum pahit dan sedikit tidak berdaya. Hei, apakah kamu menyebut kami kekanak-kanakan? Ivene berbalik dan memutar matanya ke arah Jack. Aku tidak peduli, karena kita sudah di sini hari ini, setidaknya kamu harus menemani kami dan memainkan semua game. Itu benar. Kami akan membiarkanmu mengalami menjadi anak seperti kami, selama sehari. Tanya juga langsung berkata. Jack, lihat nada bicaramu. Mungkinkah kamu belum pernah ke taman hiburan? Sharon berpikir dan mau tidak mau bertanya. Jack tersenyum pahit dan sedikit meratap. Ya, saya ingin datang ke tempat ini sejak saya masih kecil. Namun, keluarga saya miskin, sehingga saya hanya bisa melihat dari luar saat orang lain bermain di dalam. Setelah saya dewasa, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Saya mulai mengirim takeaway dan kemudian, saya menjadi seorang tentara. Jadi, saya belum pernah ke tempat seperti ini. Kalau begitu ini benar. Kamu bisa memenuhi penyesalan yang kamu miliki, saat kamu masih muda. Kita harus memainkan setiap game setidaknya sekali. Kata Sharon sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Jack, di mana ayahmu? Kenapa kita tidak melihatnya? Kenapa kamu tidak pernah menyebutkannya? Tanya bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah dia memikirkannya. Wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan ekspresi gelap, anggaplah dia seolah-olah dia sudah mati. Aku tidak punya ayah lagi. Tanya dan Ivene bertemu pandang, dan mereka berhenti membicarakan masalah ini. Mereka dapat melihat bahwa Jack tidak hanya marah ketika dia menyebut ayahnya, dia memiliki kebencian di matanya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Jack sebelumnya, yang menyebabkan dia begitu membenci ayahnya. Ayo pergi, giliran kita. Mereka segera mengganti topik pembicaraan, ketika mereka melihat pintu telah terbuka, dan mereka bisa pergi bermain komedi putar. Ketiga wanita cantik itu membawa Jack, dan mereka memainkan banyak permainan sebelum mencapai rumah hantu. Ayo kita pergi, kita bisa kembali sekarang. Kata Tanya sambil tersenyum tipis. Kita telah memainkan semuanya. Ya, kita bisa pergi sekarang karena ini belum terlalu sore. Sharon juga berkata sambil tersenyum. Tunggu, bukankah kalian mengatakan bahwa kita memainkan semuanya setidaknya sekali? Jack tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat situasi ini. Dia menunjuk ke rumah hantu di depan mereka. Kalian belum memainkan ini. Tidak ada yang menyenangkan dengan tempat ini. Ucap Tanya sambil tersenyum. Ya, itu benar-benar menakutkan, bahkan ketika kamu mendengarkan suaranya dari luar. Ini tidak menyenangkan, ayo pergi. Sharon juga malu. Saya pikir Anda berdua terlalu takut dan Anda tidak berani masuk. Jack tertawa. Aku tidak tahu, kalau kalian cukup berani untuk naik roller coaster, tapi tidak dengan rumah hantu. Aku benar-benar ingin masuk ke dalam rumah hantu. Tapi, setiap kali aku datang ke sini dengan Tanya, dia tidak cukup berani untuk masuk ke dalamnya, dan betapa tidak menyenangkannya bagiku untuk pergi sendiri. Ivene menantikannya.